Waalaikumsalam Bu Yus. Gimana kabar hari ini Bu Yus? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Retno, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Bu, hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Oke, sesuai dengan rencana kemarin ya Bu Yus ya, kita hari ini akan mengobrol tentang hasil dari supervisi pembelajaran saya di kelas kemarin tentang materi teks anekdot Bu Yus. Oke, jadi kita akan mengobrol tentang hasil supervisi Ibu ya di kelas tentang materi teks anekdot. Iya. Ya baik Bu, apa nih yang Ibu harapkan tujuan akhirnya dari obrolan kita hari ini? Tujuan akhirnya itu yang saya harapkan dari obrolan hari ini ya, tujuannya saya bisa mengeksplor, mengembangkan potensi diri saya dalam proses pembelajaran, dalam mengajar di kelas. Berarti Ibu ingin mengeksplor potensi diri Ibu ya Iya. dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Oke, baik Bu Retno. Nah, waktu kemarin Ibu mengajar, bagaimana nih perasaan yang Ibu rasakan setelah Ibu mengajar? Setelah mengajar dan tentunya supervisi oleh Bu Yustika ya, perasaannya sangat lega. Jadi sangat Walaupun ada nervousnya sedikit lah Oke, di awal-awal. berarti perasaan yang dirasakan sudah lega ya, Iya. walaupun ada sedikit nervous. Nah, Bu, waktu Ibu mengajar kemarin, apa Iya. saja Bu yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Oke, saya pas di supervisi kemarin saya menerapkan RPP yang berdiferensiasi sosial emosional Bu Yus. Karena kemarin pas pra itu kita juga sempat memperbincangkan atau ngobrol-ngobrol tentang RPP yang baru nih, yang baru saya baru tahu juga ada RPP baru, RPP yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah itu saya dari obrolan kemarin pas supervisi saya menerapkannya dengan membagi kelompok siswa itu berdasarkan hobi mereka gitu. Jadi kemarin pas supervisi saya juga melihat ya, Ibu tadi mengatakan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. menerapkan hasil dari pra observasi kita ya. Nah, Ibu tadi mengatakan melakukan pembagian kelompok berdasarkan hobi anak Bu ya. Iya. Oke, nah Bu, selain hal tersebut, apalagi Bu yang sudah Ibu lakukan kemarin saat mengajar? Oke, saat mengajar selain saya membagi kelompok itu dalam membagi kelompok berdasarkan hobi, selain itu saya juga melakukan variasi pengumpulan dari hasil kerja kelompok mereka, yaitu yang biasanya cuma dalam bentuk LKPD tulisan gitu kan. Nah sekarang saya mencoba tuh variasinya, boleh dengan tulisan, boleh nanti hasilnya itu bisa berbentuk gambar. Terus kemarin juga telah saya lakukan coba tuh kemarin dengan yang teks LHO kemarin, yang bukan sekarang kan nanti akan proyek ya Bu Yus ya. Nah kemarin itu juga pengumpulan tugasnya itu dengan buku teks sesuai kreasi masing-masing gitu ya. Oke, jadi Ibu juga melakukan pengembangan variasi pengumpulan tugas Bu ya, tidak hanya Iya. dalam bentuk tulisan ya. Iya, karena kalau monoton dengan tulisan itu kayaknya anak itu kurang antusias. Oke, baik. Jadi Ibu berusaha melakukan variasi pengumpulan tugas supaya anak lebih antusias. Luar biasa sekali Bu Retno. Nah, Bu Retno kemudian apalagi nih Bu yang telah Ibu kembangkan dari hasil percakapan pra observasi kita, terus kemudian Ibu terapkan di pembelajaran kemarin? Oke, selain itu juga saya coba menerapkan ini ya, sosial emosional. Kan selain berdiferensiasi itu juga ada sosial emosionalnya kan. Nah di situ itu kadang itu anak itu jenuh dengan cara penyampaian materi saya di kelas, cara mengajar saya di kelas. Nah dengan cara saya kemarin dari Bu Yus itu kita ngobrol-ngobrol, oh ada RPP ini Bu gitu kan, saya antusias banget tuh untuk menerapkannya. Nah itu tuh saya mencoba dengan mengatasi kejenuhannya itu dengan ice breaking Bu Yus. Nah ice breakingnya itu saya menerapkannya dengan yel-yel. Kebetulan SMK Negeri 1 saya tuh punya yel-yel ya, SMK bisa
SMK Negeri 1 pasti bisa. Iya. Nah, setelah yel-yel itu juga saya itu menerapkan juga game lah, biar anak itu tidak jenuh gitu. Ya, jadi ibu juga menerapkan sosial emosionalnya bu ya, dengan ice breaking, Iya. yel-yel, kemudian ada permainan. Iya. Wah, luar biasa sekali bu. Nah bu, melihat apa yang telah ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran, Iya. kalau kita lihat dalam skala 1 sampai 10 nih bu, kira-kira posisi Bu Retno ada di skala berapa? Kalau untuk menilai diri sendiri itu saya bingung ya Bu Yus ya, kira-kira berapa ya? Berapa ya? Berapa bu? 8 deh ya. Oh, 8, oke, Iya, luar biasa. 8 lah. 8 kan Oke. masih sedang, nggak terlalu rendah juga, nggak terlalu tinggi. Oke, luar biasa. Berarti Bu Retno menilai diri Ibu sudah berada di posisi 8 ya. Iya. Oke. Bu, berikutnya kira-kira nih Bu, apa rencana tindak lanjut ke depan yang akan Bu Retno lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu setelah adanya kemarin kita komunikasi terus dari kemarin saya diobservasi dan sekarang paskanya itu dengan adanya RPP berdiferensiasi dan sosial emosional itu saya ingin menerapkannya untuk materi-materi selanjutnya gitu Bu Yus, karena dengan materi RPP dengan RPP rancangan pembelajaran itu kita bisa melihat karakteristik anak, terus anak juga tidak bosen, tidak jenuh. Jadi kita harus bisa mengikuti anak karena kita kan juga menerapkan kurikulum merdeka. Jadi semerdekanya anak. Oke. Seperti pepatah, bukan pepatah sih, kalau Ki Hajar Dewantara itu ada kata-kata yang saya senangi itu bebek mateng soko awake dhewe. Nah, itu artinya orang itu bisa mengetahui itu karena dirinya sendiri, bukan dari orang lain gitu. Oke, luar biasa. Bu Retno bahkan mengilhami filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Jadi anak bisa menikmati karena mengalaminya sendiri Iya. ya. Ya baik, berarti tadi Ibu ada rencana tindak lanjut untuk menerapkan RPP berdiferensiasi dan sosial emosional ini untuk materi selanjutnya Bu ya. Iya, Ya, Bu baik. Yus. Luar biasa. Bu, nah untuk rencana tindak lanjut tadi yang Ibu katakan, kira-kira nih Ibu akan fokus di mana nih Bu area pengembangannya? Untuk fokusnya sih saya fokus ke ini dulu, dari segi pengelompokan siswanya itu. Jadi kan kita tahu tuh, saya tahu karakter anak itu suka dengan pengelompokan hobinya, karena dilihat dari tugas kemarin saya coba untuk mengelompokkan berdasarkan hobi. Baik itu hobi olahraga, kegemaran menonton film, kayak menonton drakor kayak gitu. Ternyata anak itu antusias dalam mengerjakan tugas, malah lebih senang, semangat dalam pembelajaran dengan RPP berdiferensial. Oke, berarti Ibu akan fokus ke ini ya, penerapan pembagian kelompok ya Bu ya, Iya. dengan minat murid Bu ya, Iya, karena melihat hasil kemarin yang sudah baik. Iya. Nah baik Bu, kira-kira nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini kapan Ibu akan Ibu laksanakan? Secepatnya dong Bu Yus, Oh, karena oke. ini itu benar-benar bagus ya. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mengerti karakter siswa gitu kan. Nah, jadi nggak harus kita dulu tuh, kalau saya tuh menentukan pengelompokan itu berdasarkan nama, kalau nggak tanggal lahir, kalau nggak bulan lahir gitu kan, nomor absen itu, kalau nggak diacak. Tapi menurut saya, nah kalau ini kan dari hobi mereka kan jadinya ada chemistry gitu loh Bu Oke, Yus. oke. Jadi Ibu akan segera Bu ya? Iya, segera, dan mungkin pertemuan selanjutnya itu sudah akan saya laksanakan gitu loh Bu Oke, Yus. luar biasa Bu. Jadi Ibu akan pertemuan selanjutnya akan menerapkan RPP berdiferensiasi ini lagi Bu ya? Apalagi untuk materi selanjutnya itu kita akan melaksanakan menulis. Nah, menulis potongan komik Bu Yus. Jadi nanti itu sebisa mungkin saya mengetahui minat anak, kegemaran anak itu, nanti kan di situ ada potongan komik. Jadi
bisa lah mereka dengan berekspresi, berkreasi sesuai imajinasi mereka dengan cara pertamanya itu menulis itunya dulu, teks anekdotnya dulu, nanti terus diubah menjadi potongan komik gitu Bu Yus. Oke, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan segera mengeksekusi rencana tindak lanjut barusan yang sudah Ibu katakan ya untuk materi tadi menulis. Iya, menulis. Nah, nanti ya. hasilnya insya Allah kita kan project ya, jadi nanti per kelas kalau bisa per jurusan itu ada produknya, yaitu buku komiknya gitu loh. Oke, wah, Ibu sampai sudah punya rencana untuk membuat kumpulan bukunya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Retno. Nah Bu Retno, dari obrolan kita siang ini kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu simpulkan? Dari obrolan yang sangat-sangat menarik dan baru bagi saya dari kemarin itu terus observasi sampai pasca ini, simpulannya ya saya itu jadi bisa mengeksplor diri saya, terus bisa menambah ilmu saya, jadi saya itu wawasannya jadi bertambah gitu untuk nanti kedepannya dalam pelajaran itu ya kita harus mengetahui karakteristik siswanya, terus dengan cara yang lebih menarik lagi gitu. Yes. Jadi kesimpulannya dari kegiatan pra observasi dan pasca ini Ibu merasa bisa mengeksplor diri ya. Oke Bu. Nah berikutnya kira-kira nih Bu, dari obrolan kita apakah tujuan akhir dari yang telah kita bicarakan sudah tercapai bagi Ibu? Wah, sangat tercapai Bu Yus, karena dari saya itu yang tadinya nggak tahu apa itu RPP berdiferensiasi, terus jadi sedikit paham lah ya, kita juga saling sama-sama belajar. Saya harus banyak-banyak belajar lagi tentang kurikulum merdeka juga, terus RPP yang berdiferensiasi ini juga gitu. Oke, berarti tujuan pembicaraan kita sudah tercapai Bu ya dengan apa yang Ibu harapkan ya. Oke. Baik Bu, ini terima kasih sekali nih Bu atas obrolannya hari ini. Saya tidak sabar nih menunggu rencana tindak lanjut Ibu tadi untuk dieksekusi Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.